ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini pemeliharaan Tuhan tetap nyata di dalam diri kita. Dan semua itu merupakan bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Sebab itu biarlah kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama memuji menyembah Dia, memandang indah wajahnya, karena kita tahu kedekatan kita dengan Tuhan itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Amin. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bapa, saya mengundang untuk kita semua bersama bangkit berdiri bersama-sama kita katakan, memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku.
Indahnya Engkau Tuhan, dahsyatnya kasih dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada dekat kami. Biar dalam situasi keadaan apapun juga Tuhan, biar hati kami selalu rindu untuk memandang Engkau, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Haleluya. Syukur. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Ini pengakuan kami, Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur sanggup agungkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk sama-sama kasih tos kanan kiri kita. Aku siap untuk memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Hidupku
sudah cukup. Karena Tuhan tampilkan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin. Haleluya.
begitu ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dia layak untuk terima pengagungan, sorak-sorai dari setiap kita umat yang telah ditebus, dikuduskan oleh Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib bagi setiap kami. Setia
Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang penuh dengan kasih karunia, dan kami bersyukur Engkau yang terus menolong kami, memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam setiap persoalan hidup kami. Terbukti pagi hari ini kami ada di dalam bait-Mu, kami ada di dalam hadirat-Mu. Itu adalah kemenangan yang memberikan bagi kami, sehingga kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum dan menyegarkan hati-Mu Tuhan, sehingga Engkau memandang kami dan Engkau hadir dan Engkau siap memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur, kami akan belajar akan firman pagi hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur, kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama di dalam nama. Akan sanggup untuk membalas. Tapi seringkali manusia, bahkan saya pun kadang-kadang waktu itu disakiti, dikecewakan. Ya wis lah, tak gelem koncoan mbek kamu lagi. Itu saya yang sudah berbicara di atas mimbar ini. Pernah seperti itu. Tetapi di dalam perenungan, iya podo wae Tuhan, aku khotbah gajah di belakang, bisa khotbah gak bisa nglakoni. Dengan kuasa Roh Kudus, ampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita mengenal Allah kita, taat dan lakukan yang perintahnya yang dialami Yusuf. Diampuni, dia katakan, udahlah Kak, gak apa-apa, itu semua adalah rencana Allah. Dan akhirnya kita tahu keluarganya, ayahnya dibawa semuanya ke tanah Mesir. Mereka dipelihara, tidak kelaparan. Itu adalah bukti bahwa Yusuf mengenal Allah. Sekarang kita bagaimana di dalam kehidupan kita? Kita melihat 1 Petrus pasal yang pertama tentang kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal Allah kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Saudara, ini adalah ayat yang ditujukan kepada kita. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Kita hanya membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, kita akan melihat kehadiran Yesus dalam dunia ini. Dan nanti masuk Paskah kita tahu cara penyelamatan Tuhan. Kita nggak pernah melihat wujudnya Tuhan Yesus ya, hanya di gambar-gambar itu saja ya. Dan katanya, oh itu nggak benar gambarnya, nggak benar seperti itu ya. Gambar yang disalib ya, kalau di dalam kitab Yesaya itu mukanya tuh hancur. Jadi kalau disalib ya dia enaknya digantung seperti itu, semuanya nggak seperti itu, saudara. Kita nggak pernah tahu mukanya Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus. Tetapi di sini Petrus katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya, kamu tidak melihatnya, kamu percaya, kamu gembira karena sukacita yang diberikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah percaya kepada Yesus. Tapi apakah kita sudah mengenali Tuhan Yesus sebagai Allah? Dan Tuhan akan membuat kita mengenal Dia dengan apa? Dengan proses-proses yang akan Tuhan berikan. Seperti yang sudah kita bahas tentang Abraham dan Yusuf. Tetap kita harus masuk di dalam proses yang Tuhan berikan
Karena Tuhan mau kita mengenal Dia dengan benar. Tidak hanya kata orang saja, tidak hanya kata Pak Gem saja, tidak hanya kata firman di dalam YouTube saja, tapi kita bisa melihat dan merasakan dengan mata, dengan hati bahwa Allah ada di dalam kita, bahwa Yesus ada di dalam kita. Saudara, kita sekarang lebih enak. Tuhan katakan, Tuhan berikan penolong kepadamu. Kalau tidak ada penolong, mungkin kita tidak akan bisa bertahan. Apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, mungkin kita ditipu orang, mungkin kita difitnah orang, mungkin kita ya sudah Tuhan izinkan sampai kecepit-pit, terpojok-pojok, kepepet-pet. Saya alami hal juga yang proses Tuhan, tapi ada banyak yang curhat kepada saya yang lebih parah. Bahwa saya alami ini. Saya katakan, Tuhan, setiap orang ini prosesnya berbeda, setiap orang masakan berbeda. Saya katakan kuat, iman harus kuat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, tetap percaya bahwa Roh Kudus akan menolong. Saya tanya, gimana kabarmu ya pada teman-teman yang sudah curhat, saudara yang curhat, gimana keadaanmu? Puji Tuhan Mbak, saya begini. Puji Tuhan Mbak, sudah begini. Ada saudara saya yang terlilit hutang, kelilit, saudara yang dikasih Tuhan. Sampai dia dipermalukan di depan umum. Saudara saya adalah seorang majelis, tapi Tuhan izinkan itu proses. Saya dipermalukan Pak, saya sama yang punya uang itu. Saya ditampar di depan umum. Sabar ya, sabar. Saya bilang sabar. Saya sudah sampai nangis. Kalau saya yang diadari proses seperti dia, bagaimana? Kuatkan. Pegangan sama Tuhan, pegangan sama Tuhan. Iya Mbak, saya ampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, proses apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya kita bisa mengenal Tuhan. Dan saya beruntung karena si suami dari saudara saya ini, dia dari Muslim ya, jadi mengikut Tuhan karena menikah dengan adik saya ini. Tetapi untungnya, bersyukurnya, dia pun tetap percaya kepada Yesus. Bukannya dia, doa masuk Kristen kok jadi seperti ini. Tidak. Dia tetap percaya. Tetap ya percaya. Gandol Gusti. Iya mbak. Saudara yang dikasih Tuhan, dan puji Tuhan sekarang sudah mulai bisa menutup ya setiap kurang hutang. Saya tanya, gimana kabarmu? Puji Tuhan mbak, sudah ketutup. Belum, saya juga ikut belum karena masih saudara ya. Saya juga ikut belum. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? Sakit penyakit. Saya banyak mendengar kesaksian saudara. Walaupun sakit sudah sampai menuju maut, dia tetap percaya bahwa itu adalah cara Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Sehingga ketika dia dipanggil pulang, tetap percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kenali ya, walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita sudah mendengar firman-Nya, bagaimana Tuhan menebus kita. Itu adalah yang terpenting, bahwa darah Yesus yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Dan sebagai anak-anak muda khususnya ya saudara, nanti saudara akan punya anak. Kita harus, bukan hanya kita saja yang percaya, yang mengenali Allah, tapi kita harus kenalkan Allah kita kepada anak-anak kita, keturunan kita.
Kita melihat fenomena sekarang ini ya banyak yang bundir-bundir, saudara. Dan banyak juga yang orang Kristen. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengenali Allahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita perlu dan sangat perlu untuk mengenalkan Allah kita kepada Tuhan. Saat saya punya anak ini, saya katakan, Tuhan, saya punya anak sudah usia yang sudah cukup tuwir, katanya anak-anak sekarang ya. Saya katakan, Tuhan, apakah saya mampu untuk membesarkan anak? Apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, kenalkan aku kepadanya, kasihkan keselamatan kepada, bukan kasihkan, beritahu keselamatan kepada anak. Oh, jadi tugas memberitakan Yesus kepada anak saya. Sesuatu saya getol mendidik dia. Di sekolahnya memang banyak ya teman-teman yang enggak, namanya membuat dia itu mangkel dan janggal dan lain sebagainya. Sabar, ampuni. Dan itu tidak gampang. Dan memang kita harus mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Gak hanya sebatas dibesarkan, dikasih uang, dikasih makan, pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan banyak saudaraku, waktu saya menjadi sekolah Alkitab juga, banyak, semuanya adalah anak-anak hamba Tuhan. Tetapi ketika masuk di dalam sekolah Alkitab, pribadi mereka, sikap mereka, karakter mereka tidak menunjukkan sebagai anak-anak hamba Tuhan. Jadi dengan lain kata, kurang mendidik dengan strength, dengan kuat kepada anak-anaknya, para hamba Tuhan ini. Sehingga di sekolah Alkitab ya, ada yang sepatu hilang, baju hilang, handuk hilang. Yang paling saya sangat sedih itu air hilang. Jadi kalau malam ya, kita tuh harus tampung air, kita kan punya ember ya, supaya kalau tengah malam itu, kalau kita mau ke belakang gitu ya Mas, ada airnya. Karena kalau sudah malam itu air itu pasti habis, dan kalau pagi baru keran dinyalakan gitu. Malam dimatikan. Jadi sebelum tidur itu semuanya tampung air di ember. Embernya sudah ada nama, sudah ada nama. Tetapi ketika pagi-pagi kita sudah perut sudah mules-mules, melihat airnya hilang, saudara. Saudara, Tuhan, siapa yang mencuri airku ini ya? Akhirnya kita sama-sama mencuri. Jadi pembalasan lebih kejam daripada. Jadi saya kalau ingat itu ya lucu begitu ya saudaraku. Tapi ya puji Tuhan, tetap ada yang baik ya gitu. Daripada aku bilang ya kalau saya memang saya tidak mencuri, tapi itu yang lain ya. Saya bilang, aku minta airku ya, aku sudah kebelet gini. Iya, aku belajar. Karena dia tidak kebelet, saudara. Itu bersyukurnya seperti itu. Tapi yang banyak ya pembalasan itu tadi, dia ambil air orang kayak gitu ya saudara. Saudara, ini hal-hal kecil ya. Dan mereka ini tidak mempunyai adab ya, istilahnya gak beradab itu kan sekarang ya. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita harus mendidik anak kita untuk mengenal Allah ya. Dan kalau anak itu mengenal Allah, dia akan juga takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kita tidak membuat sembarangan. Kenapa mereka yang bundir-bundir itu? Karena dia tidak mengenal Allahnya. Dia keliru mengenal Allahnya. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus, siapa yang membinasakan dirinya, siapa yang membinasakan tubuhnya akan binasa. Dengan lain kata, kalau kita bundir kan membinasakan tubuh kita.
dan kita akan binasa. Maksudnya tidak masuk surga. Walaupun dia Kristen, walaupun dia anak pendeta, walaupun dia hamba Tuhan sekalipun. Firman Tuhan katakan, siapa yang membinasakan baitnya, tubuhnya, dia akan binasa. Seringnya dikasih Tuhan. Itu sebabnya sangat penting kita mendidik anak tidak asal-asalan. Saya ngerti ya, mendidik anak ini susah. Karakternya dia harus dibengkokkan, dan karakter harus dibengkokkan mulai saat ini, supaya nanti kalau sudah besar tidak bisa. Kalau kita menanam pohon ya, saya punya bunga itu ya, saya bengkokkan gini ya, saya ikat ya. Nah, makanya dia akan terus nanti terus. Saya lepaskan ikatannya, dia tidak lepas, dia sudah membentuk. Seperti itu mendidik sifat anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak strength, nggak dengan tegas untuk mendidik anak kita beribadah kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, maka akan seperti itu. Dan usia yang sangat rawan adalah usia yang SMP ya. 13, 14, 15 itu usia yang rawan bagi anak. Itu sebabnya mulai dari awal kita harus strength. Tetapi juga saudara, kita mendidik anak untuk tetap setia beribadah tidak harus dengan kekerasan. Ada saya punya teman waktu saya masih kecil, ada sekolah minggu di tempat gereja ibu saya ya, bukan saya sekolah minggu di sebelah sini ya, tapi ibu saya di gereja yang lain. Nah, saya pernah sekolah minggu di sana dan saya punya teman-teman di sana. Saat kami sekolah minggu ya sama-sama. Ketika sudah remaja, memang dia setia beribadah. Saat orang tuanya, papanya meninggal, dia sudah tidak beribadah lagi. Anak-anaknya ya, anaknya yang seusia waktu sekolah minggu dengan saya. Ketika usia SMA gitu ya, papanya meninggal, dia sudah tidak beribadah. Dia mulai pergaulan bebas, dia sudah mulai istilahnya sudah tidak ibadah. Terus ditanyain, kenapa? Ya males aku gak nang gereja. Lah kamu dulu kan setia sekolah minggu, remaja. Iya, soalnya aku wedi karo bapakku. Jadi seringnya dikasih Tuhan, dia kalau tidak ke gereja, dihajar sampai babak belur. Ini memang mengenalkan Tuhan, tapi caranya yang salah, sehingga anak itu ke gereja karena dia takut kepada Tuhan dan benci kepada ayahnya. Saat ayah dipanggil Tuhan, dia bebas, gak ibadah, malah dia masuk dalam pergaulan yang bebas dengan teman-temannya, dan sampai saat ini masih terhilang, masih terikut gitu ya. Nah, seringnya dikasih Tuhan, kita harus mendidik anak tapi dengan baik, tidak harus dengan kekerasan. Kita mengenal Tuhan. Memang anak-anak itu kadang-kadang ya ada si anak saya bilang, aku capek, boleh gak sih gak doa? Ya wis kamu pula. Dia sudah karena kegiatan sekolah sudah terkapar ya. Aku gak kuat, aku boleh gak berdoa? Ya gak apa-apa, sekali-sekali ya. Nanti kalau sudah lewat lelahnya kamu berdoa. Gak apa-apa tak berdoa siang-siang, ya gak apa-apa, Tuhan tetap ada walaupun jam segini. Nah, sudah. Waktu kecil saya bawa Sela untuk beribadah. Saat dia bayi, saat dia apa, hujan, apapun badai, saya bawa dia ibadah. Supaya firman Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupannya. Walaupun anak-anak ya ini Clay, ya ini ada sekarang ada anak-anak kecil, ya, cucunya Bu Ismi. Kalau masuk dalam gereja, karena kita ini adalah hadirat Tuhan, ada Roh Allah, maka Rohnya akan masuk, Roh Allah akan masuk dalam rohnya. Itu yang saya imani. Walaupun dia ngelintar aja nggak apa-apa,
saya itu tak kasih kue yang banyak, duduk makan kue, kuenya habis jalan meneng gitu, tidak apa-apa, bawa anak itu, dan sampai usia sekolah minggu tetap ajar, ayo sekolah minggu, ayo begini. Makanya saya itu suka makan jajan, karena sekolah minggu saya sudah kasih jajan yang itu akeh, supaya dia bisa duduk dengarkan firman Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kita harus mengenalkan ya, anak itu kepada Allah kita, supaya dia benar-benar tahu akan Allah, dan itu akan sampai pertama. Dan dengan cara yang baik kita mengenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah saudara firman yang kita bahas hari ini ya. Sampai di mana kita mengenali Allah kita. Kalau itu Tuhan izinkan proses yang sedemikian rupa, biarlah kita tetap melihat bahwa Allah tetap ada di samping kita. Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan membedakan orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh dengan yang tidak beribadah. Kita amini itu. Pasti Tuhan akan berikan kita. Satu saat kita akan percaya dan mengenal, oh iya Tuhan, Engkau Allah. Dengan mataku sendiri aku melihat, dengan hatiku aku merasakan bahwa Allah tetap beserta dengan kita, menyertai kita dalam segala keadaan. Puji nama Tuhan, saudara, saya tidak panjang firman Tuhan, biarlah kita tetap terus percaya ya, pada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada kasih karunia-Nya. Apapun yang Tuhan izinkan proses dalam kehidupan kita, kita tetap harus mengenali Allah kita, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Puji nama Tuhan, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Shalom. Sudah kenal Allah kita, aminnya sebagian. Kadang kita cuma tahu, tapi tidak mengenal. Ya, proses mengenal ini bukan sekedar kenal, tapi kalau seperti banyak orang mengumpamakan, kita tahu dengan presiden dulu Jokowi, sekarang Prabowo, tahu tapi nggak kenal. Nah, proses perkenalan, contohnya dengan istri atau suami aja dimulai dengan komunikasi. Proses pengenalan mulai dengan, tadi saya dengar sedikit dari arah kiri kalau nggak salah, gelibet. Betul? Mulai dengan pembukaan. Kalau zaman sekarang ini nggak tahu apakah dengan WA atau dengan mulai dengan bagaimana dulu. Kemudian semakin intensif sehingga kemudian ada yang kepada acaranya USG, lamaran, dan kemudian nanti akan ada pernikahan. Ini juga kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal sifat Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal siapa Tuhan kalau kita seminggu sekali aja di gereja. Oleh karena kesibukan, rasanya setiap hari itu dibikin 24 jam sama Tuhan itu kurang. Sibuk Tuhan, capek Tuhan. Tapi pada waktu kita ada masalah, kita berdoa, Tuhan kok gak dijawab-jawab. Nah, apakah kita mengenal? Apakah kita mengenal Tuhan kita? Saya ragu ya. Di kantor saya itu, dan saya lagi mencarikan jodoh, mungkin Bapak Ibu ada seorang wanita yang mau menikah. Nah, di kantor saya ini ada seorang pria. Saya bilang cukup ganteng, cukup bagus lah. Tapi ini meskipun pria itu bukan tidak punya perasaan, tapi karena dia gagal dalam hubungan percintaan, sehingga dia sementara memutuskan untuk tidak menikah. Tapi yang menyedihkan,
sempat beberapa waktu yang lalu dia hampir menyangkali, dalam arti menyangkali, dia tidak percaya dengan Allah, tidak mengenal Allah. Ini yang menjadi perhatian saya, Pak Budi, tolong dilayani. Sampai sekarang Ibu Gembala pun disuruh memberikan apa itu namanya, renungan harian. Saking kecentoknya, saking apa itu namanya, kepahitannya tentang kehidupan. Dia mengatakan, kalau Tuhan itu ada, kenapa saya begini? Padahal dia sehat, dia punya rumah. Makanya saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu punya ponakan mungkin bisa dikenali. Tapi dia menganggap Tuhan kenapa kok kejam. Sampai suatu saat pada waktu hujan, gara-gara hujan aja dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kamu kok jahat? Saya kan mau pulang kerja. Kalau hujan gini kan, kalau saya sakit gimana? Sampai seperti itu karena kepahitannya sama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kita kenal sama Tuhan kita enggak? Meskipun masalah ada, meskipun tadi ada lagu dan coba kita nyanyikan Kau Lakuatku, meskipun apa? Coba syairnya ditayangkan. Meskipun ada kendala, hambatan, meskipun ada musuh di kantor, dimanapun, tonggo, ada rintangan dimanapun. Tapi benarkah kita tahu sungguh Tuhan bersama dengan kita? Kenali Tuhan. Amin. Meskipun ada sana sini masalah, tapi kenali Tuhanmu. Semua proses tidak ada yang bagus. Dalam tanda kutip, Abraham kalau tidak melalui proses, dia tidak akan disebut bapak orang beriman, orang percaya. Kalau Yusuf tidak diproses dengan proses yang mungkin kalau kita mungkin gak lolos ya, seperti Yusuf gitu. Yusuf tidak menjadi orang kedua, tapi prosesnya enak kalau sudah jadi orang kedua. Tapi prosesnya dia mulai dari kecil, sehingga kalau dia tidak kenal Allahnya, maka Yesus tidak menjadi orang kedua di Mesir. Padahal Mesir dikatakan sebagai bukan tanah tanah perjanjian, tapi di Mesir itu seperti kita di sarang penyamuk. Tapi Yusuf ditempatkan Tuhan, bukan satu kebetulan. Benar. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, tadi Abraham dikatakan Tuhan berfirman. Kemarin dari Jumat ada yang bersaksi bahwa ada yang mengatakan Tuhan berkata. Sama aja Tuhan berkata itu Tuhan berfirman. Minggu lalu kita mengatakan, karena Kau yang mengatakan Tuhan maka aku lakukan. Hari ini Tuhan berfirman, hari ini Tuhan berkata, kenali Allahmu. Amin. Saya mungkin suara saya ini rendah terus, gak bisa kayak Michael Wijaya gitu ya. Tuhan, kaget sudah. Maka kamu harus kuat. Gak bisa, suara saya juga. Saya adalah saya, ya. Tapi yang penting firman Tuhan adalah firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Kenali Allahmu sebelum hari Natal, kenali Allahmu sebelum kita melakukan besok hari Senin sampai Sabtu lagi, meskipun di kantor ruwet, meskipun di kantor bagaimanapun, meskipun mungkin Senin ada tukang tagih,
Meskipun hari Senin besok ada yang menghadap, tapi kenali. Amin. Pemain musik, song leader, singer, silakan ke depan. Kaulah kuat. Hari ini kita akan terus beracara, berproses untuk hari Natal. Karena hari Natal kali ini, perayaan Natal kali ini kita ambil tanggal 14. Itu bukan waktu yang lama, tinggal sebentar. Dan nanti saya ajak yang namanya cowok-cowok mungkin ke depan untuk kerja bakti, karena di depan sudah nggak karu-karuan ya. Jadi meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap langkahku, ku tahu sungguh kau bersamaku. Amin. Bener. Cowok-cowok mau kerja bakti. Haleluya. Ibu-ibu mau kerja bakti. Wis. Iya. Kita tidak bermelu-melu. Meskipun masalah ada, anak bagaimana, pasangan bagaimana, kehidupan bagaimana, tapi namanya iman kita dikatakan kaulah kuatku. Musik. Saya sudah pakai berdiri. Kita bisa membuat statement iman percaya kita seperti lagu ini. 1, 2, 3, 4. Musuh di depan kita, katakan
Allah yang merupakan sumber kemenangan kita. Mungkin masalah kita mungkin besar, tapi kita punya Allah yang lebih besar. Bapa, dalam nama Yesus, Allah yang baik, Allah Yehova Jireh menyediakan segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, setiap langkah kami diatur oleh Tuhan. Asal kami mengenali Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan, mulut kami tidak sekalipun mengutuk di Tuhan. Biarlah Engkau tidak marah dengan kami Tuhan, yang seringkali menyusahkan hatimu, membuat Engkau susah terhadap kelakuan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan kami, kebimbangan kami. Tapi hari ini Tuhan, Engkau berfirman supaya kami mengenal akan Tuhan, karena sabda-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Kau yang berjalan di depan kami, bahkan Kau yang memegang tangan kami, sehingga setiap langkah kami Engkau yang ngatur. Masa depan kami, masa depan yang cemerlang. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu selalu ada Tuhan. Mau memberkati hamba-Mu Ibu Tri Mulyanti yang sudah menyampaikan isi hati. Berkati apa yang dibutuhkan, berkati apa yang menjadi kerinduannya. Berkati Pak Medi yang berlayar jauh Tuhan. Tapi biarlah berkat-Mu ada. Bentuk Sela semakin dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua diberkati, kami semua punya Allah yang heran, kami semua punya kasih karunia yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semakin mengenal Allah kita, bahwa Dia Allah Yehova Shammah salah satunya. Dia Allah Maha Hadir. Dalam situasi keadaan apapun juga Dia hadir, selalu menguatkan, menemani, dan memampukan kita. Itu merupakan bukti bahwa Dia mengasihi kita. Yuk kita sama-sama lebih mengasihi Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biar itu fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan saat ini dipersilahkan untuk kita sebentar akan memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia mengasihi kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa, mengingatkan kami untuk kami semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi, karena Engkau Allah begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami juga rindu Tuhan menyatakan kasih kami dengan memberikan apa yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami rindu yang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, dan kami siap untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan yang bertugas bisa maju ke depan. Tiada terukur besar kasih setiap Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh
saudara. Dan saya persilakan untuk pengumuman Ibu Nadia bisa sampaikan. Mari. Shalom. Terima kasih untuk firman-Nya Ibu Yanti. Apakah kita sudah mengenal Allah kita? Jujur saya masih mengenal Allah itu 7 tahun kurang, 7 tahun jalan 7 tahun. Itu baru mengenal Allah yang di dalam hati saya ada damai sejahtera. Sebelumnya saya juga ini cuma setelah mengenal Allah benar-benar itu saya merasakan damai sejahtera meskipun masalah saya gak hilang, masalah saya tetap ada, tapi di situ saya belajar bersama Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Tapi saya mengenal anak-anak saya sudah belajar mengenal Allah mulai kecil. Saya sendiri yang mengantarkan sekolah minggu ya di sini. Itu mengenal Allah itu luar biasa. Saya mengambil keputusan untuk ikut Allah, ikut Tuhan itu bukan semuanya selesai, tapi di situ saya memulai di situ. Kalau Tuhan itu selalu ada buat saya, tidak pernah meninggalkan saya sendirian. Itu aja. Terima kasih Bupas buat firman-Nya. Untuk pengumuman sepanjang minggu depan, kalau sebentar setelah ibadah umum ada sekolah minggu jam 10 atau setengah 11-an. Untuk kita kembali di hari Jumat untuk ibadah doa malam. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mempunyai kerinduan untuk bersama-sama doa, boleh datang tempat ini jam 7:30 malam. Untuk hari Sabtu ada ibadah kaum muda, tapi mungkin minggu-minggu ini ibadah kaum muda ditiadakan, itu untuk dibuat latihan untuk mempersiapkan hari Natal, dan hari Minggu kita kembali lagi ibadah raya jam 7:30. Ya jam 8 itu saja. Di sini saya Bu Pastori ya, Ibu Ketua Natal mau menyampaikan. Ya, Bapak Ibu, kita akan merayakan Natal tanggal 14 Desember seperti yang sudah ada di layar. 14 Desember. Di sini kita panitia Natal sudah bikin rencangan semuanya. Itu kita membutuhkan dana sekitar kurang lebih 9 juta. Dana yang terkumpul dari janji iman 2.340, dan saat sekarang uang yang ada 1.300.000-an. Itu jadi masih kurang 8. Tapi kami panitia Natal tetap dengan iman, tetap yakin dan percaya semuanya Tuhan yang tutup. Amin. Kalau beberapa minggu yang kemarin kami sudah memberikan amplop persembahan Natal. Monggo Bapak Ibu yang mau memberkati boleh diserahkan ke saya. Itu saja, dan tetap dukung dalam doa untuk cuaca untuk tanggal 14 supaya cuaca tetap baik dan semua berjalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya. Tuhan kita Yesus baik. Pasti Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus
di tempat ini itu karena seizinmu. Kalau kami sehat, kalau kami bisa melangkahkan kaki, itu karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami berbawarum di hadapan. Terima kasih untuk firman-Mu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, dan sumber kami untuk kehidupan kami untuk melangkah di minggu-minggu yang akan datang sampai Tuhan datang kembali. Bapak, berkati Indonesia, berkati Surabaya dan sekitarnya, berkati kota di mana kami tinggal, sehingga kami sejahtera pula di mana kami tinggal. Berkati hamba-hamba-Mu, tim PAW yang sudah melayani Engkau, berkat-Mu tercurah. Dan juga untuk anak-anak sekolah minggu Bapak, pemuda remaja, dewasa, sampai yang lanjut usia. Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau pembela kami, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya untuk kami. Rumah tangga demi rumah tangga Tuhan yang memberkati. Yang belum punya pekerjaan Tuhan, Kau berikan balas kasihan-Mu, turunkan berkat-Mu, beri pekerjaan, beri berkat-Mu yang daripada. Bahkan ibu rumah tangga pun yang mengerjakan segala sesuatu untuk keluarga, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan beri hikmat, sehingga setiap keluarga boleh beroleh damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Saat ini kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami tidak tahu sampai yang sakit, tapi tangan Tuhan menyentuh, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan yang memberkati, sehingga dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap jemaat dipulihkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yang mungkin mau bekerja di tempat lain sesuai dengan kehendak-Mu, karena mau melayani Tuhan, karena kerinduan Tuhan, Engkau yang bukakan jalan. Dalam nama Yesus. Kau punya 1001 cara, Kau punya rancangan di luar pemikiran kami, jauh dan jauh lebih baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati acara Natal, program-program gereja, Tuhan yang memberkati. Panitia Natal, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga dipersatukan oleh Roh Kudus-Mu, Roh yang sama, sehingga kami terikat satu dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Berkati kesehatan kami semua menghadapi cuaca yang ekstrim, Tuhan yang memberkati, sehingga kami semua sehat, kami semua kuat di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam nama-Mu yang tunggal, nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya Bapak, terima kasih Tuhan karena pada tanggal 10 November hamba-Mu Bapak Beni satu kali lagi Tuhan berulang tahun. Itu semua kasih karunia, itu semua berkat Tuhan. Biarlah Tuhan ke depan, tahun-tahun ke depan,
usianya masih panjang Tuhan. Biarlah Tuhan digunakan untuk melayani Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan pasti tercurah dalam kehidupan Bapak Penny beserta keluarga. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kami menghalaukan segala gangguan, kendala, orang yang mengganggu, mungkin dalam pekerjaan, dalam apapun juga kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Penny, kesehatannya Tuhan berkati. Tuhan beri hikmat apa yang harus dikerjakan, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan turun atas hamba-Mu Bapak Penny. Berkat-berkat-Mu dari utara, barat, timur, pelanggan-pelanggan Tuhan yang datangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Memberi kekuatan juga untuk Dewi Tuhan, sebagai penolong yang setia untuk Bapak Penny. Tuhan yang memberkati sehingga ide-ide kreatif dari Dewi Tuhan muncul untuk memajukan usahanya dan untuk keluarganya. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, memberkati orang tua, memberkati anak Tuhan, sehingga masa depan keluarga ini diberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sekali lagi dengan iman, kami percaya keluarga ini diberkati oleh Tuhan, dan kami semua pun diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Happy birthday.